Hai lovers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan kami Turun Trans Channel dalam pembahasan arti dan makna cinta. Bersama saya, Asep Dadi Soeharto. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja, sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lovers, dalam sebuah rumah untuk menciptakan suasana yang nyaman, menyenangkan, tentunya salah satu hal utamanya itu adalah tempat itu harus bersih. Dan ada berbagai macam cara untuk membersihkan suatu tempat. Seperti misalkan disapu, baru dipel. Tapi ternyata kadang sudah disapu dan dipel aja masih belum bersih. Masih ada aja debu yang nempel. Nah, di sini adalah fungsinya penyedot debu untuk ngebersihin debu-debu yang nempel tadi. Yang susah, yang di sudut-sudut, yang untuk pel dengan sapu aja itu kadang sudah tidak mampu. Begitu juga dan Ho'oponopono. Ho'oponopono itu fungsinya hampir sama dengan penyedot debu tadi. Saat sudah kita mungkin mendengarkan tausiah, mendengarkan nasihat, itu seumpama dengan disapu dan dipel tadi. Untuk sesaat mungkin terlihat bersih. Ya, cukuplah gitu. Tapi kadang tidak sebersih yang kita bayangkan. Saat kita mendengar suatu nasihat tentang dendam, kadang untuk saat itu dendam itu mungkin akan berkurang lah. Tapi lepas dari orang yang sedang menasehati, kadang ya lepas juga nasihat itu tentang dendam. Dan kita dendam lagi. Untuk itu kita perlu penyedot debu di dalam tubuh kita. Cuma bedanya, kalau dalam tubuh kita debunya itu berupa emosi negatif. Ya seperti dendam tadi. Bagaimana cara ngebersihinnya? Salah satunya adalah dengan cara melakukan teknik Ho'oponopono. Dan untuk kalian yang belum tahu apa itu Ho'oponopono, kalian bisa lihat videonya di sini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kami semakin semangat untuk berbagi hal-hal menarik tentang arti dan makna cinta, motivasi hidup, dan sebagainya. Dan untuk kalian yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya semakin lancar, sehat selalu, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke lovers, kita lanjut pada praktek Ho'oponopono. Bagaimana sih sebenarnya Ho'oponopono itu? Pada dasarnya Ho'oponopono itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah relaksasi. Sebenarnya teknik dasarnya ini adalah yang paling sulit. Karena sebelum kita melakukan, dan untuk yang belum biasa, relaksasi ini memang yang paling sulit. Bahkan untuk yang sudah pernah rileks, itu relaksasi ini memang paling sulit lah. Karena bahkan kadang kita tidak tahu kita ini sudah rileks atau belum. Cuma di sini ada diberikan tips bagaimana coba caranya kita untuk rileks. Itu adalah metode 648. Di mana kita menarik napas dalam hitungan 6, tahan dalam hitungan 4, dan keluarkan dalam hitungan 8. Seperti gini. Tarik 1 2 3 4 5 6. Tahan 1 2 3 4. Keluarkan 1 2 3 4 5 6 7 8. Pejamkan mata kalian. Relaksnya. Susah lah kalau dipraktekkan sambil ngomong. Nah, pokoknya intinya 6 4 8 itu kalian perkirakan saja, jangan dihitung. Karena saat kamu menghitungnya, rileksnya kalian itu akan pecah. Diperkirakan saja, sudah hitungan 6, hitungan 4, dan hitungan 8. Misalnya kayak gini.
mungkin dari contoh itu juga tidak tepat 648 ya. Cuma intinya kalian bernapas serileks mungkin. Serileks, makin rileks dan makin rileks. Terkadang biasanya tanda kalau kalian sudah rileks itu adalah bagian kelopak mata itu sudah tidak ada beban. Yang paling kerasa di sini. Bagian ini itu rasanya sudah tidak ada yang narik lah. Kayak sudah tidak ada yang narik. Bagian pelipis ini itu kayak sudah tidak ada yang narik. Karena bagian ini kalau untuk saya pribadi, bagian ini paling lama. Kenapa? Karena pada saat saya ingin rileks pun, saya masih berpikir bagaimana caranya untuk rileks. Makanya tadi saya bilang hitungannya pun jangan dihitung, diperkirakan saja. Kira-kira bagaimana hitungan 648 itu. Baru yang ketiga, di punggung kalian itu biasanya sudah mulai tidak ada beban lah. Kalau sudah rileks, enak pokoknya, santai kita. Makanya saya bilang bagian ini justru sebenarnya paling sulit. Insya Allah di berikutnya akan saya coba bawakan audio untuk bagaimana sih masuk biar rileks itu. Nah, yang kedua itu kita fokus pada apa yang akan kita ho'oponopono. Kita ho'oponopono ini mengapain gitu. Sebenarnya bisa ditukar aja antara yang satu dan yang kedua ini. Cuma biasanya kalau saya itu yang kedua ini jadi pertama. Intinya saya niatkan dulu. Ya gimana lah kalau kita mau sholat gitu, niat duluan baru Allahu Akbar. Sama dan ini pun. Cuma ini kalau saya niat duluan baru relaksasi. Gitu. Jadi bukan relaksasi duluan baru niat, enggak. Bukan relaksasi duluan baru keluarkan apa kita mau punya maksud. Tapi saya niatkan dulu apa maksud saya. Saya Ho'oponopono ini untuk ngapain sih gitu. Of course, perlu kalian ketahui kalau Ho'oponopono ini bisa kalian gunakan untuk banyak hal. Bisa untuk mereda amarah, melepas dendam, bahkan menagih hutang sekalipun katanya bisa. Cuma untuk saya pribadi, saya baru sampai di melepas dendam aja. Tapi ada satu artikel tapi saya mohon maaf ya, saya lupa sumbernya ini. Ada satu artikel yang menyebutkan bahwa ada suatu penjara. Penjara ini sudah berapa kali gonta-ganti kepala sipirnya. Karena orang-orang di dalamnya itu pada stres terus. Stres gila lah. Kurang lebihnya kayak gitu. Nggak tahu kenapa, intinya bahkan sampai kepala sipirnya saja sampai stres sendiri gitu. Sampai suatu hari itu didatangkan seseorang gitu yang untuk mengho'oponopono. Sebenarnya bukan cuma cara itu yang dipakai dari awal. Sudah berapa kali teknik yang dipakai. Cuma mungkin kebetulan, entah ini juga karena memang promosikan Ho'oponopono ya. Walau alam soalnya sumbernya pun saya belum telusuri jelas. Saya waktu itu cuma sekedar ingin tahu saja tentang Ho'oponopono. Makanya saya tidak catat sumbernya itu dari mana. Saya mohon maaf untuk itu. Cuma diceritakan di situ, setelah di Ho'oponopono, ini dia nge-Ho'oponopono ini tanpa menyentuh orang itu. Tidak menyentuh sama sekali, tidak menyentuh pasien-pasiennya, tidak. Dia Ho'oponopono dari ruangan lain. Cuma dia tahu kondisi di dalamnya. Dia Ho'oponopono selama beberapa kali. Dan ajaibnya itu, yang tadinya pada depresi itu perlahan sembuh. Walau alam kebenaran beritanya ini benar atau enggak. Cuma kalau yang untuk saya pribadi, tapi saya itu untuk lakukan saya sendiri, alhamdulillah cukup ajaib. Insya Allah akan kita bahas di video berikutnya. Nah, kalau yang ini yang terakhir, ini intinya. Inti dari Ho'oponopono. Yaitu mengucapkan kalimat, maafkan aku menyesal, terima kasih, aku mencintai. Ucapkan kalimat itu berulang-ulang. Sesuai tujuan kamu tadi untuk apa?
cuma saran saya, daripada kalian untuk coba untuk yang hal yang lain-lain, lebih baik untuk diri kita dulu sendiri sebagai pembuktian. Pokoknya begitu relax setelah niatkan untuk apain Ho'oponopono, kita ucapkan itu berulang kali. Cuma biasanya ya, ini yang pengalaman pribadi aja, di awal-awal itu ada bagian dari tubuh kita yang tidak terima. Kalian boleh praktekkan sendiri nanti. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat, dan biar manfaat ini bisa menyebar untuk lebih banyak orang lagi. Dan jangan lupa juga subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan untuk setiap updatean video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.